Semoga kalian selalu sehat dan tetap menjaga daya tahan tubuh kalian agar tetap fit ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah bermain balon anak-anak? Pastinya pernah ya anak-anak. Nah, apa sih yang terjadi saat balon itu kita tiup? Nah, pastinya saat balon kita tiup itu akan mengembang dan pasti akan menyerupai bentuk balon itu anak-anak. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu siapkan ini. Di sini terdapat suatu teks percakapan antara si balon dan si perahu. Coba kita baca bersama-sama ya anak-anak. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon. Angin? Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Nah, si balon pun menjawab anak-anak, karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Lalu si perahu menjawab, berarti udara sama-sama berguna ya balon bagi kita. Tadi si balon dan si perahu membahas tentang apa anak-anak? Iya, si balon dan si perahu membahas tentang udara. Nah, udara itu banyak sekali manfaatnya anak-anak bagi kita termasuk, yaitu saat kita menghirup udara menghasilkan sebuah oksigen. Nah, saat kita menghembuskan menghasilkan sebuah karbon dioksida. Nah, bagi perahu sendiri apa ya Bu? Nah, bagi perahu sendiri yaitu agar perahu dapat berlayar anak-anak. Nah, dari udara menghasilkan sebuah angin. Nah, angin merupakan gerakan dari tekanan yang rendah maupun yang tinggi anak-anak. Di sini ada sebuah pertanyaan anak-anak. Coba kita kerjakan bersama-sama. Yaitu yang pertama, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Nah, yang dibicarakan perahu kertas dan balon yaitu tentang udara dan angin. Di mana tadi udara dan angin sangat bermanfaat bagi mereka. Nah, yang nomor 2, mengapa balon bisa menggelembung? Karena di dalam balon ada udara anak-anak. Kemudian yang ketiga, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan anak-anak? Iya, karena perahu tertiup oleh angin anak-anak. Nah, di sini berarti udara sangat bermanfaat bagi mereka ya anak-anak. Karena dengan udara dan angin, mereka dapat berlayar dan si balon dapat menggelembung anak-anak. Nah, di sini terdapat suatu percobaan anak-anak. Ayo kita lakukan percobaan ini bersama-sama, yaitu agar kita dapat mengetahui bagaimana sifat benda gas pada udara. Nah, di sini alat yang digunakan dan bahannya yang pertama balon, kemudian kedua kantong plastik bening. Cara kerjanya, tiuplah balon sampai menggelembung, kemudian ikat mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Nah, dapat disimpulkan bahwa si balon dan si plastik saat ditiup akan menggelembung dan di dalamnya terdapat gas. Dan gas itu membentuk seperti wadah dan ruangnya. Misalnya, si balon berbentuk kotak, maka dia akan menggelembung seperti kotak. Nah, si balon berbentuk seperti elaf, maka saat ditiup akan berbentuk seperti elaf. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, di sini terdapat seorang anak yang meniup balon. Kemudian terdapat teks tentang meniup balon. Coba kita membaca bersama-sama anak-anak. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung.
Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya anak-anak. Nah, di sini terdapat suatu pertanyaan yang harus kita selesaikan anak-anak. Coba kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Nah, bentuk yang ditiupkan ke balon yaitu bentuknya seperti bentuk balon anak-anak, yaitu bisa berbentuk lingkaran. Nah, yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Nah, bentuknya seperti bentuk plastik saat ditiupkan di kantong plastik. Nah, yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Pastinya berbeda ya anak-anak, karena menyesuaikan dengan bentuknya. Kemudian pada yang keempat, bagaimana menurut sifat udara? Nah, sifat udara yaitu memiliki sifat benda gas atau udara bentuknya selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya anak-anak. Nah, di sini terdapat suatu teks. Ayo membaca. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Dari yang kita baca tadi menjelaskan tentang aturan permainan. Nah, dimanapun kita berada pastinya memiliki aturan dan tata tertib, maupun di keluarga, maupun di lingkungan rumah, di masyarakat, di sekolah, pastinya memiliki aturan yang mana harus kita patuhi dan tidak boleh untuk dilanggar anak-anak. Nah, di sini terdapat aturan yang ada di rumah Beni, yaitu aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. Yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin bila berpergian. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 19.00 belajar dengan rajin. Yang kedelapan, pukul 21.00 tidur. Nah, di sini terdapat suatu pertanyaan, yaitu berilah tanda centang pada kolam yang sesuai. Nah, yang pertama, menonton sampai larut malam. Itu boleh dilakukan atau tidak boleh ya anak-anak? Iya, tidak boleh, karena kita sebagai pelajar harus tidur dengan tepat waktu agar keesokan harinya kita tidak terlambat. Kemudian yang kedua, membantu ayah dan ibu. Ini perlu dilakukan atau tidak boleh ya anak-anak? Iya, ini boleh dilakukan karena kita harus berbakti kepada orang tua kita anak-anak. Yang ketiga, mengerjakan PR. Ini boleh atau tidak boleh ya anak-anak? Iya, ini boleh dilakukan atau perlu anak-anak, karena kita sebagai pelajar harus belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian yang keempat, bermain dengan curang. Ini boleh atau tidak boleh dilakukan ya anak-anak? Iya, ini tidak boleh dilakukan karena kita harus sportif anak-anak agar kita tidak dimusuhi oleh teman-teman kita. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar di rumah bersama orang tua kalian. Tetap semangat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.